ingatkan kembali untuk bentuk. Nah, bentuknya seperti ini. Perbedaan antara homogen dengan non-homogen adalah di ruas kanannya saja. Lalu, ruas kanan non-homogen itu dapat berupa fungsi-fungsi seperti sinusoida, bilangan eksponen, fungsi polinom, bahkan bentuk konstanta saja. Untuk mencari solusi sama diferensial linear non-homogen, kita kenal dengan YH dan YP, di mana YH itu adalah solusi umum dan YP itu adalah solusi khusus atau solusi partikular. Sehingga untuk menentukan YH, YH-nya itu sama dengan ketika kita mencari solusi pada homogen, ya, di mana kita bertemu dengan 3 kasus. Kasus akar real yang berbeda, kemudian konjugat kompleks, dan akar kembar. Sedangkan untuk yang partikularnya nanti kita bahas lagi. Kalau dulu saya bilang bagaimana cara mencari solusi khusus pada persamaan homogen, ya, di mana ada kondisi khusus seperti misalnya Y0 sama dengan 1, ya, di mana X-nya 0 dan Y-nya 1. Kita mencari solusi khusus. Sebetulnya yang lebih tepatnya adalah kita mencari initial problem atau nilai awal. Jadi kalau teman-teman melihat referensi yang kita punya, ya, advanced engineering, di situ teman-teman bisa lihat ada yang namanya initial problem, di mana sudah memasukkan angka-angka untuk mencari konstanta. Nah, kalau di sini kita berbicara tentang solusi khusus atau solusi partikular, yaitu kita mencari solusi yang disesuaikan dengan ruas kanan. Ini sudah saya bahas barusan. Untuk mencari solusi khusus, harus disesuaikan atau bergantung dengan bentuk fungsi pada ruas kanan. Ruas kanannya dapat berupa fungsi polinom, trigonometri, bilangan eksponen, dan lainnya. Metode yang digunakan adalah diferensiasi dan substitusi. Jadi teman-teman harus selalu ingat ini ya, diferensiasi dan substitusi. Langsung ke contoh. Contohnya adalah tentukan solusi dari non-homogen berikut ini. Bentar ya. Kalau misalnya pertanyaannya adalah tentukan solusi non-homogen, artinya teman-teman diminta untuk mencari solusi umum dan solusi khusus. Kalau nanti pertanyaannya tentukan solusi umum, artinya teman-teman hanya mencari YH atau solusi khusus. Jadi kita carinya YP-nya doang. Kalau bentuknya seperti ini, suruhannya seperti ini, artinya YH dan YP harus kita cari tahu. Y 2 aksen ditambah 2Y aksen dikurangi 3Y. Ya, seperti biasa kita cari dulu bentuk persamaan karakteristiknya. Jadi lambda kuadrat ditambah 2 lambda dikurangi 3. Di mana akar-akarnya akan menjadi 1 dan negatif 3. Ini adalah kasus 2 akar real yang berbeda ya. Sehingga untuk mencari solusi YH adalah seperti ini. Ingat kan? Lalu kita mencari solusi khusus atau partikular. Lihat dulu, SX-nya berapa? SX-nya bentuknya apa? Ternyata bentuknya 1 ditambah X kuadrat. 1 plus X kuadrat ini merupakan polinom orde 2. Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Maka YP yang kita gunakan adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah Y. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya share dulu yang lain ya. Kalau misalnya ruas kanannya bentuknya seperti ini, jadi nanti ada ketentuan untuk menentukan YP-nya bentuknya seperti ini. Untuk contoh soal nomor 1, kita gunakan yang ini ya, yang kedua. X
pangkat N, kita gunakan Kn X pangkat N, Kn min 1, Xn pangkat min 1, sampai K-nya 0. Kalau tadi saya gunakannya bukan K, tapi A, B, C, D. Supaya tidak membingungkan. Ini kan polinom order 2, maka kita gunakan seperti ini. Bagaimana kalau kita cuma punya Sx-nya adalah X doang? Maka kita gunakan X plus B. Polinom order 1. Lalu kalau kita punyanya X pangkat 3 plus 2 misalnya, maka kita gunakan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Kalau mengikuti tabel yang tadi saya perlihatkan sama teman-teman, gunakan seperti ini ya, K3 X pangkat 3 ditambah K2 X pangkat 2 ditambah K1X ditambah K0. Tugas kita setelah menentukan bentuk YP-nya seperti apa adalah mencari nilai-nilai dari konstanta-konstanta ini. Jadi kita harus cari tahu K0, K1, K2, K3-nya itu berapa. Atau di sini A, B, C, dan D-nya itu berapa. Karena order 2, maka kita gunakan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ingat lagi, metode yang digunakan adalah diferensiasi dan substitusi. Setelah menentukan YP, maka kita turunkan sebanyak 2 kali. Karena kita sedang berbicara non-homogen order 2. Y satu aksen, dari sini ya, turunan pertamanya adalah 2AX ditambah B, kemudian turunan keduanya 2A. Setelah kita tahu Y-nya, turunan pertama, turunan kedua, kita substitusi. Substitusinya kemana? Substitusinya ke soal ya. Tadi soalnya apa? Y 2 aksen ditambah 2Y aksen ditambah 3Y. Nah ini. Y 2 aksen adalah 2A. Kita masukkan 2A ditambah 2 dikali Y aksen 1. 2 dikali 2AX ditambah B. Dikurangi 3 dikali Y. Y-nya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Maka dengan menggunakan aljabar biasa, kita peroleh A, B, C-nya seperti ini. Perlu dijelaskan nggak bagaimana cara memperoleh A, B, C-nya? Kita coba jabarkan ya. Dari sini kita sederhanakan bentuknya. 2A ditambah 2 kali 2AX, jadi 4AX. Tambah 2B dikurangi 3AX kuadrat. Jadi min 3BX min 3C sama dengan 1 plus X kuadrat. Lihat dulu di ruas kiri apakah ada yang bisa kita sederhanakan. Ya. Kita lihat apakah ada yang satu suku. Ternyata tidak ada. Nah, caranya untuk mencari masing-masing nilai dari A, B, dan C ini, kita lihat yang sepadan. Di ruas kanan kita punya konstanta dan X pangkat 2. Satu-satu dulu ya, dari pangkat tertinggi dulu. X pangkat 2 di kanan, kita taruh sini, X pangkat 2. Yang sebelah kiri yang sama pangkatnya mana aja nih? Ternyata hanya satu ya. Min 3AX pangkat 2. Maka bisa diperoleh A-nya adalah 1/. Bisa diikuti?
A-nya sudah kita peroleh, sama ya. Kemudian kita cari yang B. Kita turun satu ordo, berarti dari X kuadrat menjadi X pangkat 1. Cari yang X pangkat 1 sebelah kiri. 4AX, kita tulis 4X, kemudian min 3BX. Di ruas kanan ada nggak yang pangkatnya 1? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, berarti kita taruh di sini 0. A-nya berapa? A-nya sudah diketahui, maka kita substitusi saja. 4 dikali negatif 1/3 menjadi negatif 4/3 X min, atau X-nya kita keluarkan aja ya, min 3B sama dengan 0. Min 3B sama dengan 4/3. Sehingga B adalah 4/3 bagi 3. Ini adalah min 4/9. Kemudian, turun lagi nih ordonya. Tadi kan X kuadrat, kemudian X. Sekarang kita ke konstanta. Sebelah kanan kita punya konstanta kan? Konstantanya 1, taruh sebelah kanan. Yang setara atau yang sepadan, yang berpadanan dengan 1 adalah yang tidak punya variabel X. 2A, 2B, min 3C. 2A ditambah 2B dikurangi 3C. A-/nya sudah diketahui, 2 dikali min 1/3 min 2/3. B-nya 4/9 dikali 2 negatif 8/9. Kurangi 3C sama dengan 1. Ini kita samakan dulu penyebutnya jadi berapa? 9 ya. Min 6, min 8. Diperoleh C-nya adalah min 23/27. Nggak usah saya jabarkan ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau nanya. Siapa yang mau nanya tadi? Haris, Kenapa, Rich? kenapa yang waktu dari konstanta B-nya hanya pakai yang min 3BX? Oh, yang mencari B-nya. Ya. Oke. Nah, ini ya, di sebelah kanan, kita kan cuma punya konstanta dan variabel X pangkat 2. Sedangkan di kiri, kita punya 4AX dan min 3BX. Itu kan pertanyaan Haris? Iya, Bu. Nah, tadi kan yang X pangkat 2 sudah kita selesaikan. Ya, X pangkat 2 berpadanan dengan min 3 AX pangkat 2. Ini bisa kita selesaikan untuk mengetahui nilai dari A-nya berapa. Kalau sudah diketahui, ya udah kita simpan dulu. Kemudian kita turun lagi nih. Dari X pangkat 2 kita cari X pangkat 1. X pangkat 1 di sebelah kanan nggak ada kan? Maka kita tulisnya 0. Sedangkan X pangkat 1 di sebelah kiri ada tuh. AX, 4AX, dan min 3BX. Ditulis lagi. 4AX dikurangi 3BX sama dengan 0. Ini yang satu suku atau yang berpadanan.
Yang ini 4AX bisa kita hitung karena A-nya sudah diketahui. Kemudian kita cari min 3B. Ini tuh, ini bentuknya saya sederhanakan. Ya. Kalau saya tulis ulang di sini, 4A min 3B. X-nya saya keluarkan dengan 0. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. 4A adalah min 4/3. Dikurangi 3B sama dengan 0. Maka nanti diperoleh nilai B-nya berapa. Terjawab nggak, Harits? Oke, Bu, paham. Makasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Setelah teman-teman memperoleh besaran koefisien tersebut, besaran konstanta ya, dari A, B, dan C, kita masukkan nih, bentuk YP-nya. Kita ingat lagi, YP yang kita pilih adalah X kuadrat plus BX plus C. Masukkan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Jadi seperti ini. Itu YP-nya. Tadi hanya sudah kita hitung ya sebelumnya, atau sudah kita cari. Sehingga solusi dari persamaan diferensial non homogen adalah gabungan dari YH dan YP. Penulisannya boleh dibalik ya, boleh. Nggak apa-apa, sama aja ya. YP plus YH atau YH plus YP. Yang penting YH-nya sudah betul dan YP-nya pun sudah betul. Gitu. Contoh 2, tentukan solusi khusus. Nah, berarti kalau misalnya soalnya kita diminta untuk mencari solusi khusus, jadi kita hanya mencari YP. Soalnya adalah Y 2 aksen dikurangi 1 aksen sama dengan 3 cos 2X. Kita ingat lagi ya. 3 cos 2X itu adalah bentuk dari trigonometri, hingga kita nanti menggunakan YP-nya adalah menggunakan identitas Euler yang kemarin. Kita lihat lagi di sini. Kalau bentuk ruas kanannya seperti ini, maka pilihan YP-nya adalah ini. Ya, K cos omega X sama M sin omega X. K dan omega, kemudian M dan omega ini hanyalah sebuah penamaan saja yang kita sepakati di awal. Ini ada kesalahan, nanti teman-teman perbaiki sendiri ya. 3 cos 2X. Maka YP-nya kita coba pakai yang ini dulu. Turunkan. Turunan pertamanya adalah min 2A sin 2X ditambah 2B cos 2X. Turunan keduanya min 4A cos 2X ditambah 4B sin 2X. Setelah mengetahui Y dan turunannya, kita masukkan lagi ke soal substitusi. Diferensiasi dan substitusi ya, metodenya cuma 2 itu aja. Tapi yang penting kita tidak boleh salah menentukan YP. Y 2 aksennya yang mana? Yang ini. Min 4A cos 2X, min 4B sin 2X, dikurangi Y 1 aksen. Di sini tidak ada Y, berarti ini tidak usah kita masukkan. Lalu kita gabung antara cos, ya, min 4A, min 2B. Kemudian yang sin.
Yang ini jadi positif ya. Positif 2A dikurangi 4B sin 2X. Dan 3 cos. Nah, yang di sebelah kanan kita cuma punya cos. Artinya 3 ini hanya berpadanan dengan ini. Min 4A kurangi 2 sama dengan 3. Kemudian sebelah kanan kan kita nggak punya sin, sedangkan di kiri ada sin. Dapat 0. Yang di kirinya adalah 2A min 4B. Pakai metode eliminasi dan substitusi ya. Seperti biasa, dikali 2. Dia akan menjadi 4A, 8B, dan 0. 4A min 2B, 3. Kita jumlahkan, yang ini habis ya. Tinggal B. Maka kita peroleh B-nya adalah min 3/10. Kita tahu B, kita bisa tahu ada pertanyaan dulu nggak? Nah ya. Ini kan B-nya min 3/10. Setelah disubstitusi ke salah satu persamaan, diperoleh A-nya adalah min 3/5. Sehingga YP-nya adalah A cos BX ditambah B sin BX. A-nya min 3/5, kemudian B-nya min 3/10. Sudah selesai. Seperti ini. Nggak sulit? Nggak ya? Bentar saya mau minum dulu. Contoh berikutnya, contoh 3 ya. Tentukan solusi khusus, lagi-lagi kita diminta untuk mencari YP, dari Y2 aksen ditambah 2Y aksen dikurangi 3Y sama dengan 4Y pangkat min 3X. Kalau bentuknya seperti ini, maka berdasarkan tabel yang tadi, tabel SX dan YP, kita gunakan YP-nya adalah A, E pangkat min 3X. Atau A, E pangkat lambda X. Ya, di sini lambdanya min 3. Jadi 4 min 3X. Kalau di buku, nanti teman-teman ketemunya adalah C, E pangkat apa ya biasanya? RX. Sama saja ya. Mau pakai A, mau pakai K juga tetap sama. Intinya adalah sebuah konstanta. Kita gunakan dulu YP-nya adalah A, E pangkat 3X.
Kemudian kita cari turunannya. Turunan pertama dari A pangkat min 3X adalah, saya minta teman-teman yang menurunkan deh. Ini pada kemana? Kok nggak ada kameranya? Yang lain dinyalakan dong kameranya, supaya saya tahu teman-teman ada di sana. Ayo, siapa yang mau bantu saya menurunkan Y aksen 1? Min 12 pangkat min 3X. Min? 12 Masih dalam bentuk A ya? A. Oh. Min 3A. Min 3A pangkat min 3X. Lanjut. 9AE pangkat min 3X. Terima kasih. Nah, nanti kita masukkan ya substitusi ke sini. 9, jadi dua aksennya adalah 9AE. 9AE pangkat min 3X. Ini juga saya kurang, harus ada negatif. Kemudian 2 dikali satu aksen, 2 dikali min 3. Min 6. Di sini kurang A-nya. Min 6A pangkat min 3X. Dikurangi 3 dikali Y. 3A dikali E pangkat min 3. Itu tolong dibetulkan ya di catatan masing-masing. Kemudian karena masing-masing ini punya unsur A pangkat A kali E pangkat min 3X, ini saya keluarkan. Min 6 min 3. 9 min 6 min 3, 0 ya. Seperti ini. Tapi katanya tidak masuk akal karena eksponensial itu tidak pernah bernilai 0. Lalu gimana caranya? Balik lagi ke tabel yang tadi. Ya, ada yang namanya kaidah dasar, kaidah modifikasi, kemudian kaidah jumlah. Kaidah dasar itu seperti yang tadi ya, contoh-contoh sebelumnya, kemudian ada kaidah modifikasi. Kaidah modifikasi kita gunakan ketika teman-teman mentok nggak ketemu dengan solusi. Seperti yang tadi salah satu contohnya. Jadi, kita kalikan X dengan YP yang kita pilih. Kemudian ada lagi kaidah jumlah. Rx merupakan jumlah beberapa fungsi di dalam kolom pertama. Rx-nya adalah gabungan dari baris 1 dengan baris 2 misalnya. Maka ambillah YP merupakan jumlah fungsi-fungsi padanannya pada kolom kedua. Jadi, jika Rx-nya adalah ini ditambah ini, maka YP-nya ini ditambah itu. Untuk yang masalah sekarang, kita gunakan kaidah modifikasi. Artinya, kita kalikan dengan X. Yang asalnya, YP-nya adalah A pangkat min 3X. Ulang. YP adalah A pangkat min 3X. Kita kalikan dengan X. Oke.
YP yang baru adalah AXE pangkat min 3. Ini Diva lagi makan, Div. Oke, kita Iya, lanjut ya. Turunan dari ini, ya, atau dari sini, kita turunkan. Ya, satu aksennya adalah A, E pangkat min 3X. Ditambah min 3, AX, E pangkat min 3X. Sederhanakan bentuknya. Nah, ini kita keluarkan. Tinggal 1 kurangi 3X. Jadi AE pangkat min 3X. Dari sini, kita turunkan lagi yang dua aksen. Min 3, ya, min 3 AE. Min 3X ditambah negatif 3, ya, negatif 3 dari sini, kalikan ke sini. Min 3 kali 1 dikali ke sini ya, min 3. Min 3 kali min 3. Kita bisa jumlahkan jadi min 6. Ini jadi positif 9X. Ubah bentuknya yang positif taruh depan. 9X min 6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Setelah kita melakukan diferensiasi atau mencari turunan Y, kita masukkan lagi ke sini. Diferensiasi dan substitusi. Substitusinya ke soal. Nah ini, Y dua aksen. Ya, Y dua aksen itu ini. 2 dikali satu aksen. Ini ya satu aksen tadi yang sudah kita turunkan ya. Kemudian min 3 dikali Y. Ini adalah ini. Ini YP. Sekarang untuk mencari nilai A, kita perhatikan ruas kanan. Ruas kanannya bentuknya seperti ini. A, E pangkat min 3X. Tidak ada unsur X-nya di sini. Artinya, kita hanya mencari tahu yang sepadan. Kita hanya memasangkan dengan yang berpadanan. Atau yang satu suku. Min 4, E pangkat min 3X. Kiri yang sama yang mana? Kira-kira yang mana? Yang tidak ada unsur X-nya. Kita jumlahkan dulu tuh ya. 9X, nah ini aja nih. Min 6. A, E pangkat min 3X. Kemudian 2 dikali 1 kali ke sini ya. Ditambah 2 A, E min 3X. Min 6 ditambah 2 min 4 A. Ininya sama kan, kanan kiri. Sehingga kita peroleh A-nya adalah A-nya berapa nih? Oh ini di soalnya positif ya kalau nggak salah ya.
Sehingga A-nya adalah negatif. Kamu yang pendek. Kamu yang pendek. Kalau udah diperoleh A-nya negatif 1, kita ingat lagi YP-nya. Bentuk YP-nya adalah A, X, M pangkat min 3X. A-nya negatif 1. Negatif 1X. Kakak tadi bawa berapa? 1 kan? Ambil. Izin bentar ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh yang lain. Carilah solusi dari persamaan diferensial non homogen dari Y ditambah 4Y sama dengan 8X kuadrat. Kita cari YH-nya dulu ya. YH-nya adalah kalau kita ubah ke persamaan karakteristik menjadi lambda kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya adalah plus minus akar 4. Masih ingat nggak ini termasuk kasus apa nih?
kita kenal dengan 3 kasus kan? Jadi saya sudah sebutkan akar real berbeda, kemudian kembar, dan konjugat kompleks. Kira-kira kalau yang ini apa? Ada yang masih ingat? Dua akar kembar. 2 akar kembar. Yakin? Dua akar nyata sekawan. 2 akar nyata sekawan atau konjugat kompleks. Ya. Kalau kembar itu biasanya angkanya itu benar-benar sama persis. Misalnya V1 dan 2, 1612-nya itu sama-sama 1. Atau sama-sama 2. Ya. Akar kembar. Tapi kalau yang ini adalah sekawan. Sehingga kita menggunakan lebih gitu ya. Benar enggak? Nanti teman-teman cross check lagi. Jawaban saya ini benar atau enggak. Kemudian untuk mencari YP, kita lihat dulu ruas kanan dan 8X. Siapa yang bisa menyebutkan YP yang kita pilih itu yang seperti apa? Kalau kita punyanya 8X kuadrat. Kan kita punya SX-nya 8X kuadrat. Dari contoh yang sebelumnya nih, kira-kira YP yang kita pilih bentuknya seperti apa? Yang AX kuadrat bukan, Bu? Tuh, karena dia fungsi polinom kan? Iya, orde Ya, 2, Bu. Vincent. Jadi kita pilih yang AX kuadrat. AX kuadrat ditambah apa tadi? BX tambah C. Ini aksen satunya 2X plus B. Ini 2 aksennya sama persis kayak tadi kan? 2A. Soalnya adalah Y2 aksen tambah 4Y. Y2 aksen 2A tambah 4Y. Langsung kita kalikan 4 ya. 4AX kuadrat tambah 4BX ditambah 4E sama dengan 8X kuadrat. Kita harus cari berapa A, B, dan C-nya di sini ya. Yang setara dengan 8X kuadrat hanya 4AX kuadrat. Maka akan kita peroleh A-nya adalah 2. Kemudian setelah X kuadrat, kita cari yang X pangkat 1. Karena tidak ada X pangkat 1, maka di sini 0. Yang ada unsur X pangkat 1 hanya ini ya, 4BX. X, sehingga B adalah 0. Kemudian yang konstantanya saja 2A dan 4C. 2A ditambah 4C sama dengan 0, karena di sini tidak ada konstanta. 2A adalah 4, ya, 2 dikali 2, kemudian ditambah 4C sama dengan 0. Maka C adalah min 1.
hingga YP adalah 2A, 2A lagi sih, 2X kuadrat ditambah BX-nya 0, 0 dikurangi 1. YX-nya gabungan antara YH dan YP. A cos 2X ditambah B sin 2X ditambah 2X kuadrat dikurangi 1. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bisa dihapus ya. Ada pertanyaan dulu? Budi mau bertanya? Kalau nggak ada, kita coba contoh yang lain. Suruhannya adalah mencari solusi homogen dan solusi khusus. Sekarang kita tukar dulu posisinya, kita cari YP. Jika kita punya ruas kanannya adalah E pangkat X, maka YP yang kita tentukan adalah, kita coba dulu yang pertama ya, A, E pangkat X. Karena dari tabel seperti itu ya, E pangkat X. Y aksen 1 adalah E pangkat X. Benar nggak? Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Y2 aksen adalah A, E pangkat. Kemudian kita masukkan ke sini. Y2 aksennya A, E pangkat X min 3 E pangkat X ditambah 2 AE pangkat X sama dengan E pangkat X. Koefisiennya kita jumlahkan, 1 tambah min 3 ditambah 2. 0. Ini lagi-lagi hasilnya tidak masuk akal. Jadi kita kalikan dengan X. Maka kita cari YP yang lain. AX, E pangkat X. Y aksen 1 adalah ditambah, kita keluarkan ya,
keluarkan A dan E pangkat X-nya. 1 ditambah. Kemudian, ini 2 aksen. Turunkan dari sini. 1 dikalikan ke sini ya. Jadi 1 ditambah X. Dikalikan keluar menjadi ini 2 kan? 2. Yang ini tetap 1. Itu turunan keduanya. Bisa diikuti nggak? Ada pertanyaan dulu? Ya teman-teman, kalau misalnya saya kasih contoh-contoh soal seperti ini, nanti kan saya kasih rekamannya nih. Kalian tulis ulang lagi aja, tulis ulang. Misalnya ada 5 contoh soal ya, tulisnya tulis ulang. Lama-lama juga paham kok. Kalau misalnya sekali nggak paham, contoh yang ke-1 nih, kalian ulang-ulangi sampai berapa kali sampai kalian mengerti. Nanti langsung lanjut ke contoh 2. Ya, cari kertas yang bisa di reuse ya, kertas yang reuse. Kertas yang masih bisa inilah kita gunakan. Ulang-ulang ya terus. Kemudian kalau udah ngerti baru kita loncat ke yang 2. Lanjut lagi ke yang 3. Kalau saya dulu gitu sih cara belajarnya. Untuk yang eksak-eksak seperti ini tanpa kita latihan, ya kalau kita hanya memanfaatkan pertemuan seperti ini tanpa kalian ada latihan, tidak akan paham. Percuma kalau nanti hasil ujiannya bagus, tetapi kalian tidak paham buat apa gitu. Oke? Setelah itu apa? Setelah kita tahu Y aksen dan Y2 aksen, substitusi ya. Yang kita butuhkan Y2 aksen, Y1 aksen, dan 2 Y, semuanya kita masukkan. Y2 aksennya adalah 2 ditambah X dikurangi 3 dikali 1 plus X kali X, kemudian ditambah 2 X E pangkat X sama dengan E pangkat. Di sini kan kita punyanya E pangkat X tanpa ada unsur X ya. 2AE pangkat X. Jadi saya cuman mengalihkan yang tanpa ada unsur X-nya. Min 3 kali 1 kali ke sini. Min 3. Ini ada unsur X-nya, nggak usah lah. Kita ignore saja. Koefisiennya aja kita ambil. 2A min 3A sama dengan E pangkat X. Min A sama dengan E pangkat X. Sehingga A-nya adalah negatif 1. Benar nggak? Betul nggak negatif 1? Masih bingung? Ini kan koefisiennya 1 ya. Kalau udah diperoleh A-nya berapa, masukkan lagi ke rumus. Min X
E pangkat X. YP. Sekarang lanjut sama YH. Ya, YH-nya langsung disebutkan aja berapa. Kita punya persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat min 3 lambda tambah 2 sama dengan 0. Saya tanya aja deh. Ini mah nggak terlalu sulit. C1. Saya tanya sama Fahmi Fadilah. Fahmi, kalau kita punya persamaan karakteristik lambda kuadrat min 3 lambda tambah 2, kira-kira akar-akarnya berapa aja? Ya, Fahminya ada nggak nih? Nggak ada di tempat kayaknya ya. Nurul Septianti. Jadi saya tanya yang nggak ada kameranya, yang nggak diaktifkan kameranya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Hanya bentuknya seperti apa? Saya, Bu. Akar-akarnya itu 2 sama 1. Jadi C1E2X tambah C2E pangkat X. Gitu. Terima kasih. Dari tadi Apriliana mulu dia yang jawab. Makasih ya, April. Baik, Bu. Jadi, YX-nya, untuk yang saya panggil tadi nggak ada, itu pada kemana ya? YX-nya adalah C1E pangkat 2X tambah C2E pangkat X negatif X E pangkat X. Sudah selesai. Saya mau cek nih, pada ada di tempat nggak? Wafik. Ada. Andika. Izzy. Siapa? Rizky Oriza. Hilman. Angga. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Tadi Rizky Oriza, Bu. Mana? Hadir, Bu, hadir. Dava. Yang gondrong-gondrong kalau di kelas saya suruh ikat rambutnya ya. Fadrul. Hadir, Bu. Teresia. Rahel. Fahmi Fadilah. Fahmi kemana nih Fahmi? Iqbal. Yaya. Raffi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, hadir, Bu. Julian. Fator. Nur Syahid. Nah kan? Dipanggilin pada nggak nyaut.
Hafiz, Hadir, Bu. Hadir, Bu. apa ini? Muhammad Nurfa, apa nih? Fikri, mana? Hafizaki. Hadir, Bu. Fikri. Ini saya lagi nggak enak badan juga, saya paksain ya. Jangan sampai teman-teman saya udah berusaha untuk tetap melakukan pembelajaran, tapi teman-temannya pada kemana, nggak memperhatikan. Sekarang ada satu soal lagi, supaya sama kelas yang sebelumnya. Jadi saya kasih soal latihan ya. Cuman satu soal kok. Ini pakai kaidah penjumlahan ya. Karena di sebelah duras kanannya kita ketemu dengan bilangan eksponen, kemudian ketemu dengan trigonometri. Carilah solusi dari sekarang jam berapa? 10:30 ya. Kumpulkan maksimal jam . Oke, sudah saya share di Google Classroom. Materi sampai sini ya. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Insya Allah sampai ketemu di minggu depan, di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menuju siang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.